Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas ubiquitous computing dan augmented reality sebagai bagian dari human computer interaction. Sumber diambil dari bukunya Alan Dix, Janet Finlay dan kawan-kawan, Human Computer Interaction, chapter 20. Objektifnya adalah kita bicara mengenai perbandingan antara tradisional komputer yang sering diibaratkan sebagai satu glass box dan bagaimana perkembangan di dalam ubiquitous dan augmented reality. Sebelum masuk ke materi, kita akan melihat augmented reality ini berdasarkan definisi dari Ronald Azuma, mengatakan bahwa augmented reality ini sebagai penggabungan benda-benda nyata dan maya di lingkungan nyata, berjalan secara interaktif dalam waktu nyata dan terdapat integrasi antar benda dalam 3 dimensi, yaitu benda maya terintegrasi dalam dunia nyata. Penggabungan benda nyata dan maya dimungkinkan dengan teknologi tampilan yang sesuai, interaktivitas dimungkinkan melalui perangkat-perangkat input tertentu, dan integrasi yang baik memerlukan penjejakan yang efektif. Selain menambahkan benda maya dalam lingkungan nyata, realitas tertambah juga berpotensi menghilangkan benda-benda yang sudah ada. Menambah sebuah lapisan gambar maya dimungkinkan untuk menghilangkan atau menyembunyikan lingkungan nyata dari pandangan pengguna. Misalnya untuk menyembunyikan sebuah meja dalam lingkungan nyata, perlu digambarkan lapisan representasi tembok dan lantai kosong yang diletakkan di atas gambar meja nyata, sehingga menutupi meja nyata dari pandangan pengguna. Jadi teknologi ini sekarang cukup banyak juga digunakan, terutama kalau kita akan menggabungkan gambaran dunia nyata dengan benda tertentu yang bentuknya adalah benda-benda maya. Sedangkan ubiquitous computing atau komputasi bergerak, ya ini bagi sebagian orang sering disamakan dengan mobile computing, ya, adalah interaksi manusia komputer di mana komputer mengikuti pergerakan manusia yang memungkinkan untuk transmisi data, suara, dan video. Komputasi bergerak ini melibatkan komunikasi seluler, perangkat keras seluler, dan perangkat lunak seluler. Masalah komunikasi termasuk jaringan ad hoc dan jaringan infrastruktur serta properti komunikasi, protokol, format data, dan teknologi yang konkret. Perangkat keras termasuk perangkat lunak seluler atau komponen perangkat lunak ponsel berkaitan dengan karakteristik dan persyaratan aplikasi user. Sejak perkembangan awal, ada beberapa asumsi dari human computer interaction yang sudah berubah. Misalnya, kita sekarang sudah tidak lagi berasumsi mengenai single user atau pengguna tunggal, karena dalam banyak hal kita lebih consider terhadap pengguna grup atau organisasi yang cukup besar. Tantangan lain ada di dalam asumsi berkaitan dengan computing device-nya sendiri. Ya, secara tradisional kita menganggap atau berpikir bahwa komputer itu sebagai suatu glass box, ya, kotak kaca. Satu workstation yang ada keyboardnya, mouse-nya, dan monitornya yang ada di atas meja dan kita gunakan pada saat kita bekerja. Tapi sejak akhir tahun 80-an, konsep tradisional ini sudah berubah dengan mulai banyak digunakannya mobile device. Ya. Jadi device-device yang bisa dibawa berpindah-pindah. Kemudian juga ada banyak computing service, ya, yang terdistribusi dalam dunia nyata. Ya. Dan seringkali device ini terintegrasi, sehingga kita tidak melihat lagi sebagai satu alat khusus, ya, tapi seperti barang-barang normal yang ada di lingkungan kita. Dan teknologi ini sudah berkembang sehingga yang namanya ubiquitous atau pervasive computing experience ini bisa kita jumpai di mana-mana. Dalam kenyataannya, konsep ubiquitous computing ini berkembang sangat pesat di dalam beberapa tahun terakhir ini. Kalau kita mencoba mendefinisikan bagaimana ubiquitous computing ini, maka seringkali kita dapatkan definisi yang jauh, ya, breakaway dari traditional desktop dan juga paradigma interaksi yang sudah ada sebelumnya, ya, yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan komputer.
Interface bisa ada di mana-mana dan kita tidak bisa terlalu mengharapkan yang muncul adalah keyboard, mouse, atau monitor sebagaimana kita bekerja dengan komputer glassbox tadi. Komputer interface berkembang mendekati apa yang dibutuhkan manusia secara natural. Misalnya sudah mulai mengenal handwriting, kemudian menerima perintah dengan suara atau bahkan dengan gerakan tubuh. Cukup banyak perkembangan dari perceptual interface ini melalui satu penelitian cukup panjang, ya, di mana orang mencoba meneliti dan mengembangkan bagaimana konsep computer vision, kemudian multimodal recognition teknologi. Ya, jadi komputer ini bisa menerima dari tulisan tangan atau suara-suara yang sudah umum. Salah satu perkembangan yang ada di tahun 1990-an, misalnya pen-based interaction, di mana orang menggunakan stylus ya, atau pena ya, untuk berinteraksi dengan komputer, baik memberikan perintah ataupun menulis. Ya. Program sudah mulai mengenal yang namanya free handwriting. Jadi aplikasi tertentu bisa membaca tulisan tangan kita dan menerjemahkan ke dalam huruf apa yang semestinya ada atau dibaca oleh komputer. Teknologi ini dikenal juga sebagai graffiti. Contoh gambaran ini, jadi di komputer sendiri, kemudian ada sensor yang membaca gerakan orang-orang di atas meja, ya, dan di sini diterjemahkan ke dalam perintah-perintah yang dipilih atau diberikan oleh para pengguna tersebut. Di sini kita sudah bicara kelompok pengguna, bukan lagi pengguna tunggal. Konsep selanjutnya yang ada adalah virtual dan augmented reality. Konsep virtual reality sekarang juga cukup banyak digunakan, di mana konsep ini merefer kepada computer generated simulation of a world. Jadi bagaimana komputer ini mengenerate ya simulasi dari dunia nyata atau subset dari dunia nyata di mana user bisa berada di dalamnya. Biasanya digunakan di dalam sistem-sistem multimedia. Virtual reality ini memungkinkan user mendapatkan satu pengalaman atau dalam situasi tertentu yang mungkin kalau di dalam keadaan nyata cukup berbahaya atau cukup mahal untuk berada di dalam keadaan tersebut. Dengan virtual reality, user bisa mengeksplor dunia nyata di dalam skala yang berbeda, dalam keadaan berbeda, tapi mereka bisa merasakan seolah-olah ada di dalam dunia tersebut. Dalam teknologi hiburan, mungkin kita sudah sering melihat bagaimana teknologi 3 dimensi ini memungkinkan pengguna merasa berada di dalam lingkungan yang diciptakan oleh sistem, ya, walaupun mereka ada di dalam bentuk atau ruangan yang lainnya. Konsep lain adalah augmented reality system. Di sini adalah satu sistem elektronik yang memproyeksikan image, ya, gambaran dari suatu dunia nyata ke dalam suatu gambaran virtual dan memadukan antara gambaran maya tadi dengan gambaran nyata yang memang ada. Terima kasih, sampai bertemu di slide selanjutnya.